ya kan? Udah 7 lagu banger gitu, lu dikasih lagu Stay With Me coba. Anjir lu kayak terus tuh Stay With Me Mayonaka doa tataki, anjing enak banget cu. Aku tuh bisa bilang ya, lagu yang kalian dengar di YouTube ataupun Spotify itu kayak 75%-nya Ado gitu lah. Di sini asli cuy, enak banget. Aku kayak apa ya? Dengar suaranya itu kayak bener-bener dengar suaranya powerfulnya sama, note-nya juga sama, kayak bener-bener kayak dia lagi rekaman, nggak kayak lagi live gitu, bener-bener apa ya, happy lah anjir. Wah the best lah pokoknya. Dia buka stikernya terus dia ngerekam dan bukan orang Indonesia ternyata. Oke, halo para tetangga. Ya, hari ini tuh tanggal 27 Februari, dimana hari ini tuh adalah konsernya Uta. Sebenarnya aku ngikutin Ado tuh nggak terlalu ya, cuman ngikutin beberapa lagu doang. Namun setelah dia jadi cast untuk lagunya Uta di One Piece, yang One Piece Film Red, aku jadi ngerasa pengen dengerin yang lain gitu, karena semua lagunya yang ada di One Piece Film Red itu keren-keren semua gitu. Dan hari ini tuh adalah konsernya nanti jam 8 malam, ini masih sekitar jam 4 sore, jadi aku mau redeem tiket dulu. Aku nggak tahu apakah nanti aku bisa ngerekam atau gimana. Kalau nggak bisa ya udah. Seperti yang aku bilang tadi ya, aku tabelin lagi. Konser Ado ini hadir pada tanggal 27 Februari 2024 di Jakarta dalam rangkaian Ado The First World Tour Wish yang tersebar di 14 kota dan 3 benua. Dan Indonesia itu jadi negara terakhir bagi Ado untuk region Asia. Konsernya diadakan di The Casablanca Hall, dekat rumah banget asli. Jadi sebelum masuk itu ada pemeriksaan, berapa kali ya? 4 kali kayaknya. Yang pertama disuruh nunjukin tiket yang dimiliki. Aku beli yang festival A dan menurut aku itu lumayan pricey. Di harga 2,2 juta dengan pajak jadi 2,7 juta. Sedangkan yang B itu sekitar 1,65 juta. Jadi kalau dengan pajak itu sekitar 2.060.000 lah. Kenapa aku bilang mahal? Karena kalau dibandingkan dengan YOASOBI, yang festivalnya harganya itu cuma 1,5 juta. Dan yang paling mahal itu tiket 1 di harga 1,85 juta. Paling-paling dengan pajak ya cuma 2 juta gitu. Sedangkan Ado tuh mentok dengan pajak grade-nya itu 2,7. Itu pun di YOASOBI tiket 1 udah dapat merchandise eksklusif malah. Tapi Indianya udahlah ya. Yang kedua, penyekanan barcode kalian di sana. Yang ketiga, pemeriksaan barang pribadi yang kalian bawa di sana. Kebetulan aku cuma bawa tas kecil aja, HP dan juga botol minum. Ini tips untuk kalian ya, kalau kalian tuh mau pergi ke event ataupun mau pergi ke konser. Bawalah minum di dalam tumbler seperti ini gitu, karena itu biasanya diperbolehkan masuk ke dalam konser. Cuma Motion IME kemarin itu yang nggak boleh bawa tumbler ke dalam event, itu aneh banget menurut gua. Dan itu untuk pertama kalinya ada event yang melarang tumbler dibawa ke dalam selama aku datang ke event Jepangan selama hidup ya. Dan itu aneh banget. Ini air minum doang loh, masa maksa banget kita harus beli di dalam. Kalau beli di dalam itu biasanya harganya lebih mahal ya. Dan ada alasan juga sih kenapa nggak boleh bawa minum dari luar, karena biasanya untuk menghindari nyampah dalam venue sebenarnya. Karena kan orang Indonesia tuh cenderung nggak mau buang sampah gitu kan. Maksudnya nggak mau buang sampah pada tempatnya tuh cenderung jarang banget ada orang yang mau kayak gitu kan. Makanya ada larangan dalam konser itu nggak boleh bawa minum ke dalam venue gitu. Meskipun kalian belinya di lobby venue, kalian tuh cuma bisa minumnya pas ngantri doang. Pas mau masuk ke venue biasanya itu nggak dikasih sama sekali. Kecuali kalian bawa tumbler seperti aku. Abis teriak-teriak bisa langsung minum gitu kayak. Teriak lagi abis itu. Yang keempat adalah pemberian tiket gelang konser seperti ini. Mereka yang pasanginnya tuh sampai katanya sih 1 jari, cuman ya aku sih nggak nyaman ya. Aku lebih suka kayak longgar-longgar kayak ya gini-gini gitulah. Gini-gini tuh. Jadi enak aja gitu, nggak usah sampai ketat-ketat banget. Menurut gua ketat-ketat banget kayak apaan gitu. Takut dijual lagi kayaknya sama mereka kali ya, makanya diketat-ketatin banget ya. Setelah masuk ke dalam antrian, kalian tuh nggak boleh keluar. Jadi cuma boleh lalu lalang di dalam ruangan lobby halnya aja sembari nunggu. Bayangin nunggu konsernya itu 4 jam coba. Kalau konsernya cuma 2 jam doang. Jadi lebih banyak nunggunya daripada konsernya. Aku coba jelasin sedikit ya soal Ado ke kalian nih. Karena kalau misalnya banyak aku jelasin ya kita buat video terpisah aja lah, jangan di sini gitu. Menarik nggak kalau kita bahas soal penyanyi atau Uta itu or something kayak gitu? Kalau kalian tertarik bahas-bahas yang begituan, coba drop di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi ide konten selanjutnya. Sebenarnya banyak sih yang pengen aku buat, cuman satu persatu lah kita filterin ya. Jadi Ado itu awalnya merupakan seorang Uta IT, seorang penyanyi yang biasa mengcover sebuah lagu. Biasanya mereka tuh mengcover beberapa lagu, khususnya Vocaloid, lalu mengunggahnya di situs Nico Nico Doga. Itu salah satu situs video stream populer di Jepang gitu. YouTube-nya Jepang lah kalau bisa dibilang. Banyak streamer dan Uta IT populer yang sekarang itu berasal dari Nico Nico Doga. Bahkan Hololive itu dari Hololive yang
pertama sampai hololet yang ke generasi 4 ya maybe. Iya, generasi keempat itu rata-rata mereka tuh berasal dari Nico Nico Doga semua awalnya. Ada yang direkrut langsung, ada yang audisi gitu. Dan Utaite ini cenderung memang tidak menampilkan wajahnya secara utuh. Dan hal inilah yang terus dibawa Ado sampai ke YouTube-nya. Karena bakatnya, ia juga melakukan debutnya bersama Universal Music Japan. Berarti dia tuh satu label sama Kobo dan juga satu label bersama Calliope Mori. Mantep banget. Dan merilis single pertamanya yang berjudul Usewa. Lagunya berhasil memuncaki number 1 Spotify Jepang. Bahkan kesuksesannya tersebut membuat ia mendapatkan kesempatan sebagai Uta di One Piece Film Red dan membuat film itu layaknya konser dirinya sendiri. Sampai terakhir ia merilis lagu Show dan itu viral mampus di Jepang. Yang aduh aku juga nggak hafal sih. Untuk suara, Ado terbilang cukup luas ya. Ia mampu mengcover berbagai mode suara, mulai dari yang imut, tinggi, scream, rendah gitu. Kayak memang paket lengkap seorang penyanyi gitu lah nih Ado nih kalau menurut aku. Ada 4 hal yang bisa kalian nikmati sebelum konsernya dimulai. Yang pertama, karangan bunga Ado. Menurut gua nih posisinya nggak banget karena gelap. Beberapa foto ku ambil gelap banget karena posisinya mengambil backlight dari jendela luar. Jadi harus diedit-edit dikit biar cakep. Tapi ini sepertinya dari Ado fans yang ada di Indonesia. Keren banget. Yang kedua adalah toko merchandise. Untuk informasi merchandise ini aku nggak begitu ngikutin karena aku lagi nahan duit, jadi aku nggak beli merchandise sama sekali di sana. Setahu sih harganya agak mirip-mirip dengan Malaysia sih, cuman dibulatin gitu. Kayak kaos ini tuh harganya 500.000 dan cuman sisa itu kemarin. Katanya dalam waktu 1 jam tuh udah pada banyak yang habis malah. Gila bener, itu jam 4 sore lah aku datang. Yang ketiga adalah backdrop konsernya Ado. Bahkan kita dikasih foto booth secara gratis, walaupun hasilnya agak over brightness gini. Tapi ya nggak apa-apa, kan gratis. Jadi buat aku yang kemana-mana sendirian ya kayak gini tuh membantu banget sebenarnya. Jarang beginian tuh ada di konser. Jadinya ada gitu kenang-kenangan nonton konser gue selain tiket dan juga foto booth ini. Kan keren, mantep. Aku datang sebelum konsernya dimulai. Pas ketika konser selesai, buset ngantri panjang cuy. Yang terakhir adalah ngantri festnya. Aku tuh datang jam 4 sore. Itu barisan festival itu udah 4 lapis cuy. Buset, berarti jam berapa mereka datang cobalah. Jadi kayak bisa dibilang lama di ngantri ketimbang eventnya ya. Kayak gue bilang tadi tuh. Peraturan di event ini juga cukup ketat. Tidak diperbolehkan memfoto selama konser berlangsung. Tidak boleh juga pakai teropong. Tapi nggak tahu apakah pakai Apple Vision Pro boleh apa enggak. Kan mantep ya. Ngide gitu sekali ya kan. Apa yang terjadi mas kalau misalnya ada orang yang maksa untuk buka HP-nya? Paling kita arahin keluar. Oh gitu? Iya. Langsung dikeluarkan saat itu juga? Sesuai arahan yang ada di sini. Oke, berarti nggak boleh video sama sekali gitu? Boleh. Permintaan dari artis. Oh. Nantinya security akan membagikan secarik stiker putih kertas kayak gini. Nah, ntar tuh ditempel ke kamera belakang dan juga kamera depan. Ini juga kayak salah satu syarat supaya kalian tuh nggak bisa ngerekam dalam venue. Ya, walaupun menurut aku nggak juga sih. Nanti kalian akan aku ceritain kenapa aku bilang enggak. Jadi aku tuh berada di posisi baris ke-6 kolom ke-5. Anjir, udah kayak belajar Excel. Kalau dari sudut pandang aku sih cukup clear banget ya. Jarak antara bangku pertama dengan panggung juga lumayan deket banget malahan. Seperti biasa, Ado berada dalam kurungannya. Tapi di konser ini aku menemukan 2 kata lucu sih memang. Festival duduk. Iya, aku beli tiket festival tapi duduk. Agak aneh emang. Lu tuh nggak bisa duduk tenang jir nonton Ado. Tapi nggak tau lah ya. Mungkin untuk mengurangi orang-orang yang jingkrak maybe. Mengingat venue ini bukan di dalam stadion dan dalam hall lantai 3 Mall Casablanca juga sebenarnya. Yang aku heran, biasanya kan segelap apapun kita tetap bisa ngeliat muka orang gitu kan. Tapi ini asli cuy, muka Ado tuh nggak kelihatan sama sekali, bener-bener kayak hitam gitu. Bener-bener hitam dia di situ, asli. Bahkan ada momen dimana satu panggung itu kayak magic hilang semua gitu, kayak vup, gak ada apa-apa di depan panggung itu, hitam gitu semua. Zup. Mungkin karena ada bantuan ilusi cahaya backlight dari panggung sih, makanya memanipulasi mata kita melihat backlight itu jadi hitam semua di belakang. Ya mungkin itu juga sih, masuk akal lah. Dan di kandang Ado tuh sekarang tuh keren banget. Jadi kandang Ado tuh nggak sekedar cuman penjara hitam doang, tetapi ada LED-nya. Jadi di beberapa aksi lagu tuh bisa berwarna sesuai konsep lagu yang dibawakan. Antara screen layar belakang sama kandangnya Ado itu nyatu. Dan itu benar-benar keren banget, asli. Total ada 21 lagu yang Ado bawakan di konser kali ini. Yang pertama ada Shinjidai, Usewa, Lucky Bruto, Ready Made, Rebellion, Utakata Lullaby, Motherland, Gira Gira, Tot Musika,
Watashi wa Shakyo, Asura-chan, Kura-kura, Yoru ni Pierrot, Kokoro to Luna no Fukakai, Mayonaka no Door, Stay With Me, ada MC sessionnya juga, terus lagu The Show, Ankoru, ada Backlight, Freedom, Senbon Zakura, MC session terakhir, dan juga ditutup sama Ode. Aku kasih note bagiku yang lagunya di sini tuh banger mampus gitu, kayak wah gila di konser tuh sedep banget gitu. Shinjidai udah pasti, Usewa, Utakata Lullaby, Gira-gira, Tot Musika, ICT, Watashi wa Saiko. Bayangin kan, udah 7 lagu banger kayak gitu, ya kan? Udah 7 lagu banger gitu, lu dikasih lagu Stay With Me coba. Anjir lu kayak terus tuh Stay With Me, Mayonaka doa tataki. Anjing enak banget cu. Sumpah itu feelingnya gila, singelong parah asli, parah. Abis kena itu kan, abis kena Mayonaka no apa sih nama judulnya kalau lupa. Abis kena Mayonaka no Door ya kan, terus dilanjut lagi dengan The Show. Buset, la ready for what, anjing. Aku tuh bisa bilang ya, lagu yang kalian dengar di YouTube ataupun Spotify itu kayak 75%-nya Ado gitu lah. Di sini asli cuy, enak banget. Aku kayak apa ya, dengar suaranya itu kayak bener-bener dengar suaranya, powerfulnya sama, note-nya juga sama, kayak bener-bener kayak dia lagi rekaman, nggak kayak lagi live gitu, bener-bener apa ya, happy lah anjir. Wah the best lah pokoknya. Gua berani bilang kalau lu fansnya Ado, lu paling tidak tuh wajib datang minimal 1 kali lah untuk nonton konser Ado gitu, biar lu ngerasain vibe-nya Ado tuh. Buset, scream-nya di kuping lu langsung tuh enak banget, the best. Walaupun sebenarnya di lagu Stay With Me ketika dia mencoba ke nada rendah sempat fals dikit, tapi ya nggak apa-apa lah ya kan ya. Abis teriak-teriak, biasanya memang abis teriak-teriak kalau nembak ke nada rendah gitu ya fals dikit, tapi itu bodo amat karena ya lagu Stay With Me itu kan cuma untuk singelong gitu ya, bodo amat lah dengan kerapian musik ya. Stay With Me, Mayonaka doa tataki. Wah, anjing, gua nggak bisa lupain di situ asli. Cuman sayang aja ada beberapa lagu yang aku pengen itu nggak masuk ke setlistnya kali ini gitu. Ada lagu kayak The World Continuation yang Sekai no Suzuki, itu salah satu lagu Ado yang aku favorit juga, dan cover Unravel gitu. Surete Yukana. Kalau itu dibawa tuh pasti keren banget sih kalau menurut aku ya. Kalau boleh jujur sebenarnya tuh aku bukan fans diehardnya Ado banget gitu ya, bahkan aku nggak ikut komunitasnya sama sekali gitu. Cuman pendengar kasualnya aja, tapi masuk ke top 5-nya musik tahunan recap aku kemarin sih, saking aku sering denger Ado gitu. Dan awal aku dengerin Ado tuh ya karena banyak VTuber yang cover lagunya gitu kan ya, kayak Gira-gira, Odo, terus Usewa kan banyak di cover sama VTuber gitu kan. Terus karena aku fans One Piece, pas dia masuk ke Uta dan dia nyanyikan semua lagunya di sana gitu, kayak anjir gue ikutin lu dah gitu. Overall aku puas banget dengan konsernya, pengalaman baru juga walaupun Adonya hitam gitu kan. Tapi kalaupun ada yang protes, ya ngapain sih nonton konser orangnya hitam gitu? Ya jangankan hitam, konser yang gambar anime 3D dan juga pre-record aja gue datengin coy gitu. Jadi ya balik lagi gitu ya, ketika kalian membeli tiket suatu konser ya berarti kalian setuju untuk melihat itu. Jadi ya overall mungkin fans-fansnya Ado juga gak ada masalah dengan hal itu. Kalian nggak beli nih nyinyir biasanya. Seperti aku bilang tadi ya, fans Ado tuh wajib banget dengan konser ini, karena aku sendiri benar-benar nikmatin banget. Apalagi kalau kalian tuh fans number one-nya Ado, buset, wah vibing, screaming, teriak, belum lagi Ado tiap berapa detik dia ngadep ke belakang gitu kan, wah buset, the best banget dah anjir. Apalagi di sana tuh banyak banget ya penggemarnya Ado tuh cosplay sebagai Ado, entah versi yang kasualnya, entah yang versi Odonya, tapi versi Odonya tuh keren sih, atau yang versi Utanya gitu. Keren banget lah overall anjir. Walaupun sebenarnya ada juga orang di depan aku tuh yang ngerekam diam-diam sebenarnya. Dia buka stikernya terus dia ngerekam, dan bukan orang Indonesia ternyata, orang Jepang. Aneh nggak? Dia ngerekam 2 bagian. Yang pertama pas Ado muncul kayak opening gitu sama lagu Shinjidai sama Usewa. Terus pasti kalian bertanya, kenapa lu nggak tegur bang? Yang pertama, aku orangnya nggak suka konflik karena itu bisa merusak kesenangan dan mood aku.
aku udah bayar mahal-mahal untuk nikmati musik, jadi aku tak tertarik untuk konflik yang begituan. Dan yang kedua, itu nggak mengganggu sama sekali karena aku nggak peduli dia ngapain, aku cuma liatin Ado yang hitam itu di layar sana. Jadi dia mau ngapain ya bodo amat. Dan jelas tapi dia tuh mengganggu panitia ya, kalau panitia yang lihat. Padahal panitia tuh keliling ini loh, mundar-mandir gitu selama konser. Cuma nggak tahu kenapa nggak ngeliat dia. Dan dia tuh cuman ngerekord dua lagu doang. Dan dia kayaknya benar-benar nggak kelihatan karena dia ngerekodnya di balik badannya gini. Kayak gini. Ya view yang diambilnya juga nggak jelas sebenarnya. Yang ketiga, si goblok udah ngerekam, tapi dia lupa nekan tombol merah gitu. Tombol recordnya belum tekan gitu. Jadi dia udah mengambil resiko untuk diusir dari venue, tapi nggak di-record bang. Tolol kan. Tapi ya dia sempat sih ngambil lagu si Jidai sama Usewa. Setelahnya dia nggak ada ngerekord lagi sih. Cuman 2 itu doang sih. Itu aja cerita aku soal konser Ado yang aku datangin kemarin. Dan buat kalian yang udah datang konsernya Ado, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Aku juga pengen dengar gimana keseruan yang kalian alami di sana. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bagikan freebies-nya Ado kepada aku. Dan aku sebenarnya pengen salah satu freebies yang modelan tiket gitu, cuman kayaknya aku nggak dapat. Mungkin itu di bagian B kayaknya, aku udah nggak tahu juga. Dan terima kasih ya untuk kalian, dan sukses terus buat kalian yang udah ngasih aku freebies kayak ini. Sumpah aku seneng gitu sama dunia perwibuan ini. Kalau konser tuh bagi-bagi beginian gratis itu keren gitu. Dan thanks juga buat yang udah nyapa aku di venue ataupun di luar venue. Sungguh sangat senang kalian bisa nyapa aku. Dan kalau kalian ketemu aku di event atau gimana, kalian feel free untuk nyapa aku, nggak masalah. Justru aku senang kalau kalian sapa gitu, karena di event aku biasa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nyapa itu kayak apa ya? Jadi kayak ada teman gitulah jadinya gitu, karena disapa oleh kalian. Dan itu aja untuk ceritaku kali ini, dan thanks. Apa? 5 fakta tentang Ado.